Sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah rauf atau ra'fah. Wa kana bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, beliau punya dua sifat utama di dalam surat At-Taubah ini. Yang pertama rauf, yang kedua rahim. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita mengambil dua sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, di mana beliau adalah rauf dan rahim bagi orang-orang yang beriman? Karena dalam agama kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti ayah bagi kita. Maka istri-istri beliau dijuluki sebagai ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Maka sifat Rasulullah kepada para sahabat, sifat beliau kepada orang-orang yang beriman adalah sifat-sifat seorang ayah kepada anak. Yang pertama di dalam surat At-Taubah ayat 128 ini, Allah menjelaskan dua sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana bil mu'minina raufur rahim. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang beriman itu rauf. Kalau secara bahasa, rauf itu penyantun. Nanti kita akan bahas dalam penerapannya. Jadi beliau itu penyantun. Lalu yang kedua rahim, maha penyayang. Ra'fa, rahim. Kemudian halim dan hakim. Ini empat sifat yang perlu kita miliki sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu. Kalau pingin punya anak-anak yang baik, dunia dan akhirat, pingin anak-anak kita punya masa depan yang indah, masa depan yang cerah, masa depan yang sukses, di dunia maupun di akhirat, maka tidak ada pilihan bagi kita, kecuali harus memiliki empat sifat utama seorang pendidik, seorang ayah, yaitu rauf, penyantun, rahim, penyayang, kemudian halim dan hakim. Baik, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama sifat rauf. Apakah rauf itu? Rauf atau dinamakan dengan ra'fah, Quran terjemah bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai penyantun. Rauf atau ra'fah bisa diaplikasikan dalam pendidikan, dalam dunia parenting. Seorang ayah, seorang guru dikatakan rauf kalau dia memiliki sifat ihtiram, menghargai dan menghormati. Kami ulangi Bapak Ibu, rauf itu dia harus punya sifat menghormati dan menghargai. Ini yang harus kita miliki sebagai seorang ayah. Dalam kehidupan rumah tangga pun, antara seorang istri dengan seorang suami harus ada sifat ini, menghormati dan menghargai. Kalau kami ajukan pertanyaan, silakan terutama ibu-ibu dijawab dalam diri masing-masing. Kalau saya tanya ibu-ibu, siapakah di antara ibu-ibu yang menghormati dan menghargai suaminya? Pertanyaannya, siapa di antara ibu-ibu selama ini, selama pernikahan, selama membina rumah tangga, siapakah di antara ibu-ibu yang menghormati dan menghargai suaminya? Mungkin hampir semua akan mengatakan, saya sudah menghormati Ustadz, saya sudah menghargai suami saya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kedua adalah, baik kalau Bapak Ibu atau ibu-ibu mengatakan sudah menghormati dan menghargai suami, pertanyaan kedua, siapa di antara ibu yang menghormati suaminya, mau menerima suaminya dengan segala kelebihan dan kelemahannya, tapi di dalam hatinya atau di pikirannya atau bahkan kadang terucap ada keinginan, saya senang, saya hormat, saya menghargai suami saya, tapi sekiranya dia bisa lebih rajin ibadahnya, sekiranya uang bulanannya lebih besar, sekiranya dia nggak sering marah-marah. Kan kadang Bapak Ibu kita dalam rumah tangga, ya Allah, kita bilang sama anak kita misalkan, wah ayahmu, bapakmu, atau abimu itu Masya Allah, luar biasa. Kecuali marahnya itu loh. Ini ibu-ibu sekalian, ketika seseorang mengatakan, saya menghargai dia sebagai suami saya Ustadz,
Saya menghargai dia sebagai anak saya menghormati dia sebagai guru saya, tapi sekiranya begini, maka akan lebih bagus. Kata-kata sekiranya, seandainya, tidak suka marah, seandainya bisa lebih baik, ketika seseorang mengatakan sekiranya dan seandainya, maka dia sebenarnya tidak menghargai dan tidak menghormati. Karena apa Bapak Ibu? Karena menghormati dan menghargai seseorang itu, aplikasi di lapangannya, kita menerima orang itu apa adanya. Seperti yang ada saat ini. Itu menghargai namanya. Makanya sulit kata-kata ihtiram ini. Menghargai dan menghormati, itu tidak mudah. Terutama istri kepada suami. Dalam sejarah Islam pun, yang betul-betul bisa ihtiram, itu mungkin cuma Khadijah radhiyallahu anha. Kita harus mengakui ini, bahwa kita menghormati, menghargai, iya. Tapi dengan makna yang sebenarnya, yang bisa menerapkan dalam rumah tangga mungkin hanya Khadijah radhiyallahu anha. Coba kita lihat, ketika Rasulullah SAW, beliau turun dari Gua Hira, mendapatkan wahyu, datang kepada istrinya Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, wahai Khadijah, wahai istriku, selimuti aku. Kata Rasulullah SAW. Khadijah radhiyallahu anha, beliau langsung mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, engkau jangan takut. Allah nggak akan pernah menghinakan kamu. Allah nggak akan pernah menghinakanmu. Karena engkau orang yang suka menyambung silaturahim. Engkau orang yang ringan sekali membantu penderitaan orang. Engkau orang yang kata-katanya baik. Lihat Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW belum menjadi seorang nabi. Beliau menikah dengan Rasulullah sebelum beliau menjadi seorang nabi. Tapi Khadijah menerima keadaan Rasulullah SAW. Nah, bahkan istri-istri Rasulullah setelah Khadijah radhiyallahu anha pernah ditegur di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Allah itu sampai mengatakan, sekiranya kalian menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasannya, Rasulullah mengatakan, ya udah saya cerai kalian. Karena di situ ada cemburu, di situ ada mereka mengakui kehebatan Rasulullah SAW. Tapi masih ada keinginan dunia. Padahal coba Aisyah radhiyallahu anha, beliau kalau dapat uang jam 10 pagi, zuhur, itu langsung minta kepada pembantunya, sedekahkan. Sampai pernah satu hari beliau lagi puasa, pagi-pagi dapat duit, minta ke pembantunya, sedekahkan. Begitu datang waktu sholat maghrib mau buka puasa, cari makanan, nggak ada makanan. Lalu, mana uang yang tadi pagi? Pembantunya bilang, kan udah minta disedekahkan. Habis, dapat duit banyak banget pagi hari, disedekahkan semua oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi istri yang bisa menghormati suami apa adanya, yang di sini adalah makna ihtiram, secara sempurna itu hanya Khadijah radhiyallahu anha. Maka bapak-bapak jangan berharap akan ada seorang istri yang dia mau menerima kita apa adanya. Pasti akan ada protes. Pasti paling tidak ada cita-cita. Pak, sekiranya lebih ini, sekiranya udah beli mobil, sekiranya mobilnya. Ada saja hal-hal yang diinginkan melebihi apa yang ada di dalam diri bapak-bapak atau sebaliknya, ibu-ibu juga. Bapak-bapak juga kadang menghargai istrinya, menghormatinya. Tapi untuk menerima kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, ini yang tidak mudah.